10 cara menghemat uang jajan yang mudah dan efektif. Menghemat uang jajan memang cukup sulit untuk dilakukan. Simak cara menghemat uang jajan yang mudah dan efektif berikut ini. Pernahkah Anda merasa uang jajan cepat habis dan merasa jumlahnya selalu tidak cukup untuk biaya per bulannya? Jika iya, maka ada dua kemungkinan di balik hal tersebut, yaitu biaya hidup per bulan terlalu tinggi atau Anda terlalu boros. Jika sudah seperti ini, apa yang harus dilakukan? Apalagi kalau bukan mempelajari cara menghemat uang jajan. Namun, sebelumnya, Anda wajib mencari tahu faktor apa yang menjadi penyebab keborosan tersebut. Sehingga, kebiasaan itu nanti bisa Anda ubah atau bahkan dihilangkan secara permanen. Tak perlu berlama-lama, mari kita simak video berikut ini. Apakah penyebab individu melakukan pemborosan? Lawan dari berhemat adalah pemborosan. Agar Anda mampu menghemat uang jajan yang terbatas, Anda perlu memahami beberapa penyebab seseorang melakukan pemborosan. Apa saja itu? Ini penjelasannya. Nomor 1. Membeli produk berharga miring tanpa memperhatikan kualitas barang. Produk berkualitas umumnya lebih mahal dibanding produk dengan kualitas rendah. Terkadang, agar menekan pengeluaran, individu justru membeli kualitas yang rendah. Padahal terdapat potensi barang tersebut lebih cepat rusak. Jika rusak, maka Anda perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki atau membeli baru. Hal ini justru membawa Anda ke pemborosan, bukan penghematan. Nomor 2. Membeli barang karena tergiur promo atau diskon. Terkadang saat seseorang berbelanja, baik secara online maupun offline, terdapat berbagai promo maupun diskon yang menarik perhatian. Tanpa pikir panjang, Anda bisa terjerumus ke pembelian yang tidak diperlukan. Agar tidak terjerumus, berpikirlah 2 kali sebelum membeli barang promo atau diskon. Jika memang termasuk dalam daftar belanjaan, silakan membeli secukupnya. Jika tidak, maka Anda harus menahan diri. Nomor 3. Mengabaikan kebutuhan jangka panjang. Kebutuhan yang harus dipenuhi seseorang tidak hanya jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Sayangnya, tak sedikit individu yang menghabiskan uangnya untuk kebutuhan jangka pendek saja. Mengabaikan kebutuhan jangka panjang dapat berdampak negatif pada kondisi keuangan seseorang di masa depan. Penting untuk mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang seperti tabungan pensiun, dana darurat, atau investasi untuk memastikan kesejahteraan finansial di masa mendatang. Fokus hanya pada kebutuhan jangka pendek dapat menyebabkan kurangnya persiapan untuk menghadapi peristiwa tak terduga atau kebutuhan finansial yang lebih besar di masa depan. Dengan memprioritaskan dan merencanakan kebutuhan jangka panjang, seseorang dapat membangun fondasi keuangan yang lebih kuat untuk masa depannya. Nomor 4. Tidak memperhatikan kebutuhan primer terlebih dulu. Membeli baju baru atau membeli bahan makanan bulanan? Secara impulsif, Anda membeli baju terlebih dulu tanpa mengukur kebutuhan bahan makanan yang termasuk kebutuhan primer. Saat baju sudah datang dan Anda menghitung uang, ternyata sisa dana tidak cukup untuk membeli bahan makanan hingga beberapa minggu berikutnya. Kebiasaan seperti inilah yang dapat membuat Anda menjadi boros. Nomor 5. Membeli barang dengan jumlah di luar batas. Misalkan, kebutuhan telur Anda dalam sebulan hanya 1 kilogram. Namun, karena ingin sekalian membeli banyak, Anda justru membeli 2 kilogram. Di akhir bulan ternyata telur masih tersisa banyak dan hampir busuk, sehingga Anda harus membuangnya. Bukannya menghemat, justru Anda malah merugi dan melakukan pemborosan. Jadi, pastikan untuk selalu membeli sesuai jumlah yang Anda butuhkan. Mengapa harus berhemat? Misalkan, si A mendapatkan uang sebesar 3 juta rupiah dan ia berniat untuk menggunakannya dalam sebulan. Lalu, saat membuka gawai, muncul notifikasi soal promo sepeda seharga Rp2.900.000 dari aplikasi toko daring. Si A tergiur. Tanpa pikir panjang, dirinya langsung menekan tombol checkout dan menghabiskan hampir seluruh uangnya. Hari berikutnya, si A kebingungan untuk membeli makan. Si A meminjam uang kepada si B. Hari berikutnya, si A kembali kebingungan karena tidak banyak uang yang tersisa. Si A meminjam uang lagi ke si C, terus begitu hingga akhirnya ia terlilit utang karena pembelian yang impulsif.
Menghemat adalah kebalikan dari skenario si A. Jika si A melakukan penghematan, ia tidak akan membeli sepeda dengan harga yang begitu mahal dan menghabiskan hampir seluruh uangnya. Ia akan mengalokasikan dananya terlebih dahulu untuk biaya-biaya yang penting. Kemudian menyimpan sisanya untuk hari-hari berikutnya. Dari cerita di atas, dapat disimpulkan alasan-alasan mengapa setiap orang harus berhemat, yaitu: Nomor 1. Dana darurat. Masa depan tidak dapat diprediksi. Agar Anda tidak kewalahan saat terjadi hal yang tidak terduga, Anda perlu menyimpan sebagian uang sebagai dana darurat. Nomor 2. Membeli barang yang diinginkan. Dibanding membeli sepeda secara langsung, si A lebih baik menyisihkan sebagian dananya selama beberapa bulan hingga terkumpul untuk membeli sepeda. Dengan demikian, si A masih dapat memenuhi kebutuhan lain sekaligus menabung. Nomor 3. Tidak terlilit utang. Saat uang sudah habis dan tidak ada dana cadangan, tapi kebutuhan masih harus dipenuhi, berutang pada orang lain adalah jalan terakhir. Jika berutang tanpa berpikir cara melunasinya, harta yang Anda miliki bisa ludes hanya untuk menambal utang. Jadi, dibanding berutang pada orang lain, lebih baik menghemat uang jajan dan menyimpan dana darurat untuk keperluan di masa depan. Berikut, cara menghemat uang jajan. Anda saat ini telah memahami penyebab keborosan uang jajan dan beberapa alasan mengapa harus berhemat. Lantas, bagaimana cara menghemat uang jajan yang efektif? Menghitung serta mencatat pendapatan dan pengeluaran. Nomor 1. Menghitung pendapatan dan pengeluaran. Apabila Anda mendapatkan sejumlah dana di awal bulan, Anda bisa mencatatnya di sebuah buku atau aplikasi gawai. Kemudian, jika mengeluarkan uang untuk keperluan tertentu, Anda juga perlu mencatatnya secara konsisten dan disiplin. Dengan demikian, Anda dapat mengetahui setiap transaksi yang pernah terjadi. Dari data transaksi tersebut, Anda juga dapat mengetahui di bagian mana pengeluaran terbesar, mana pengeluaran terkecil, dan apa yang bisa dilakukan untuk membatasi atau mengurangi pengeluaran tersebut. Nomor 2. Menggunakan tabungan berjangka. Cara menghemat uang jajan yang kedua adalah menggunakan jasa bank untuk mendorong Anda menabung dan membantu berhemat. Salah satu produk yang tepat adalah tabungan berjangka dari Anda. Misalkan, target tabungan Anda adalah 5 juta rupiah dan dibutuhkan waktu 10 bulan untuk menyelesaikannya. Maka Anda perlu menabung sebesar Rp500.000 setiap bulan. Dengan menggunakan cara ini, Anda telah menghemat dana sebesar Rp500.000 per bulannya dan akan mendapat 5 juta rupiah di bulan ke-10. Jumlah tersebut belum termasuk bunga. Nomor 3. Hindari perilaku konsumtif dan pembelian impulsif. Cara menghemat uang jajan selanjutnya adalah menghindari perilaku konsumtif dan pembelian impulsif. Contoh perilaku konsumtif yakni ketika Anda membeli kopi atau boba setiap hari. Sedangkan, yang termasuk ke dalam pembelian konsumtif adalah membeli sesuatu cukup mahal padahal Anda tidak membutuhkannya. Nomor 4. Berinvestasi. Di samping menabung, cara menghemat uang jajan yang keempat adalah investasi. Anda bisa menginvestasikan beberapa persen dari yang dimiliki untuk tujuan jangka panjang. Tidak harus menggunakan instrumen investasi yang rumit seperti saham, Anda bisa menyetorkan dana ke perusahaan penyedia reksadana. Dengan begitu, Anda bisa menghemat sekaligus meraih pendapatan tambahan. Nomor 5. Menjalankan pola hidup sehat. Dengan jiwa dan raga yang prima, Anda bisa mengurangi potensi sakit serta berobat ke dokter. Sebab, biaya dokter tergolong mahal, terutama jika sakit yang Anda derita cukup parah. Menjaga pola hidup sehat tidak hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga mengurangi risiko sakit dan kunjungan ke dokter. Dengan menerapkan pola hidup sehat, Anda bisa mengurangi potensi sakit dan meminimalkan biaya pengobatan yang mahal, terutama untuk kondisi yang serius. Jadi, investasi dalam kesehatan preventif dengan menjaga jiwa dan raga prima bisa menjadi langkah bijak untuk menghindari biaya pengobatan yang tinggi. Nomor 6. Tidak memakai kartu kredit secara berlebihan. Apabila Anda menggunakan kartu kredit, pastikan Anda tidak menggunakannya melebihi batas kemampuan mengangsur. Atau jika memang tidak membutuhkan kartu kredit lagi,
Anda bisa menyimpannya di tempat yang jauh dari pandangan mata, sehingga Anda tidak tergoda untuk memakainya. Tidak memakai kartu kredit secara berlebihan penting untuk menjaga keuangan Anda tetap sehat. Menggunakan kartu kredit dengan bijak, yaitu tidak melebihi batas kemampuan untuk mengangsur, dapat mencegah akumulasi utang yang berlebihan dan bunga yang tinggi. Jika Anda merasa tidak membutuhkan kartu kredit lagi, menyimpannya di tempat yang sulit dijangkau bisa membantu menghindari godaan untuk menggunakannya secara impulsif. Menjaga keseimbangan penggunaan kartu kredit dapat memberikan kestabilan finansial jangka panjang.